sendiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah baiknya marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Itu mau mengingatkan kita kemarin belajar tentang apa? Tentang eksplanasi. Yang kemarin kita sudah belajar tentang di pembelajaran buat tema 3. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah menceritakan penjelasan tentang suatu fenomena yang terjadi dengan melalui alam ataupun sosial. Apa sih tujuannya kita untuk belajar tentang teks eksplanasi? Tujuannya adalah supaya kita lebih mengetahui bagaimana satu kejadian peristiwa itu terjadi. Untuk kamu lebih memahami apa sih eksplanasi itu, kita boleh lihat dari video berikut ini. Ya. Halo, teman cantik. Kalian pernah main ke pantai? Main ke pantai tentunya asik sekali ya. Karena di sana kita bisa bermain air, membuat di sana pasir, dan perahu, serta mencari dan mengumpulkan cangkang-cangkang kita. Saat bermain di pantai, kita pasti bisa melihat ombak, baik itu di tengah laut atau yang sampai ke pinggir pantai. Nah, ada tadi yang jadi penasaran, oh saya ada ombak di laut. Informasi tentang ombak bisa ditemukan pada bacaan yang namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang alasan dan metode terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Teks eksplanasi juga menjawab pertanyaan apa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Tahu bagaimana untuk kita kerjakan. Tapi tadi apa? Sama pengertian dari eksplanasi apa? Pengertian dari teks eksplanasi, penjelasan tentang peristiwa atau fenomena alam dan atau sosial yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita membaca teks eksplanasi, tujuannya buat kita apa? Siapa yang tahu tujuan eksplanasi? Kita membaca teks eksplanasi tujuannya apa? Ya, supaya kita memahami apa yang kita baca. Ciri-cirinya tadi apa eksplanasi? Tadi kan anak-anak sudah menonton nih. Ciri eksplanasi tadi bersifat faktual atau nyata, berarti terjadi. Ya, contohnya apa? Tsunami kan di Aceh, itu benar-benar terjadi nggak? Ya. Terjadi. Itu fenomena alam nggak? Ya. Fenomena alam. Ya, tadi kita tonton tentang ombak nih. Itu ombak merupakan fenomena alam atau tidak? Dari satu Quran ya. Jadi tadi satu faktual, yang kedua apa lagi?
bersifat informasi, berarti informasinya benar-benar terjadi. Kapan, tahun berapa, ya kan? Kenapa terjadi? Longsor juga. Kenapa longsor terjadi? Apa penyebab longsor itu ada, ya? Terus apa lagi yang ketiga? Bersifat ilmuwan, ya. Bisa ditemukan juga, ya. Contoh tadi bilang seperti pertemuan apa? Listrik, pertemuan apa lagi? Ya, itu ilmuwan, bersifat ilmuwan. Nah, untuk kita membuat teks eksplanasi, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan? Tadi ada langkah-langkahnya, siapa yang tahu? Menentukan topiknya dulu. Apa sih topik yang akan kita angkat untuk membuat teks eksplanasi? Terus yang kedua apa lagi? Membuat kerangkanya dulu, ya. Nah, terus kerangka itu apa? Berbentuk gambar, boleh kan gambar-gambar juga. Yang ketiga apa lagi? Mengembangkan kerangka menjadi suatu cerita. Ya, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Kita akan bekerja secara berkelompok. Sebelum itu ibu mau ibu mau nanya nih. Tadi kan kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Ini anak tahu nih apa? Siapa yang punya di rumah? Semua punya? Saya satunya nggak punya. Itu boleh dibeli ya. Apa sih gunanya termos? Siapa yang tahu? Ini juga termasuk nanti ada bisa kamu buat suatu cerita tentang termos. Contohnya kalau kamu ingin bikin teks eksplanasi, ya kan? Bagaimana langkah apa tadi pertama dulu sebelum kita melakukannya, topiknya dulu, ya kan? Nah, tentang apa sih ini termos ini kalau cocok kalau kita bikin topiknya? Sejarah termos. Iya. Terus di penjelasnya apa kita buat? Apa yang kita lakukan di penjelasannya? Di bagian keduanya menjelaskan fungsi termos apa lagi? Kegunaannya apa lagi? Yang menemukan, ya kan, bahannya dari apa, ya kan? Itu di penjelas. Nah, di bagian ketiga kita bikin apa? Kesimpulannya bahwa termos itu adalah tempat menentukan air panas atau dingin, ya kan? Nah, bahan-bahannya apa? Bikin terus dari mana? Tahun berapa? Dan untuk mengingat sejarah termos, nah, bagaimana termos ini ada disimpan di museum di mana dia disimpan? Ada yang tahu kan? Nanti kita baca pada sejarah termos. Oke, sekarang ibu mau kamu bekerja secara kelompok. Nah, ibu harap yang kamu kelompok belajarnya yang kemarin, yang biasa kita lakukan, aku kelompok belajarnya. Silakan. Kamu akan bekerja secara berkelompok, ya. Kamu akan membaca tentang sejarah termos yang ada di buku kamu, halaman 146. Nanti kamu membuat kata-kata penting apa yang kamu temukan di dalam teks eksplanasi tersebut. Setelah itu kamu tuliskan makna dari kata pentingnya. Lalu nanti di bawahnya tuliskan kesimpulannya, ya. Untuk kesimpulan, kamu boleh bekerja berkelompok, tapi baca dulu dalam hati masing-masing buku kamu. Silakan, yuk.
baik, kamu mulai tugas kelompok kamu. Kamu kasih siapa yang menuliskan tugas kelompok kamu, silakan ya menuliskan. Nanti akan ada konsultasi di ruang kelompok ke depan hasil yang kamu tuliskan. Nah, silakan yuk.
bergambar adalah cerita yang dikemas dalam bentuk tulisan dilengkapi dengan gambar. Ya, gambarnya dibikin visualisasinya menarik ya. Supaya apa? Apa sih fungsinya nih? Dibikin warna seperti ini. Supaya orang lebih tertarik lagi untuk membaca, ya kan? Ya, supaya apa yang tersampaikan, apa yang akan disampaikan melalui gambar cerita, orang-orang paham ini untuk apa ya, gambar tentang apa, ya. Jadi gambar cerita itu kalimatnya juga lebih jelas, alur ceritanya lebih jelas, karena dia mau pakai alur cerita. Jadi menggiring kamu, menggiring kita yang sebagai pembaca untuk tertarik membacanya tentang apa. Jadi contoh ini tentang si berang-berang, ya kan, di sebelah. Di sini diceritakan, ada gambarnya, ada cerita yang tentang ini. Ini berang-berangnya, ini si berang-berangnya ada temennya ya, sama siapa nih temennya? Siapa yang pernah tahu ya ceritanya nih? Ya, Pak? Ya, untuk itu apa sih tadi fungsinya dari cerita bergambar ini? Menarik minat baca. Sekarang anak-anak malas baca, ada pojok baca di sekolah nggak dibaca, ada perpustakaan sekarang nggak mau baca. Anak-anak untuk perpustakaan mau ngapain? Untuk cari arti, ya kan? Nah, jadi ini kita hari ini belajar tentang cerita bergambar supaya kamu lebih paham, ya. Jadi apa sih itu? Apa sih ditaruh cerita bergambar itu? Nah, ada lomba, ada nanti ya cerita bergambar ya. Jadi cerita bergambar adalah sebuah cerita yang dikemas dalam bentuk tulisan dan dilengkapi dengan gambar. Fungsinya apa? Untuk menarik minat baca. Terus untuk lebih paham apa yang dibaca. Ya. Dan etikanya disampaikan dengan melalui gambar, boleh visual. Nah, untuk lebih paham lagi, kita akan menonton melalui video apa sih itu cerita bergambar. Yuk kita lihat video berikutnya ya. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang pada suatu peristiwa. Ada ini pada cerita tentang anak untuk menceritakan peristiwa, baik peristiwa yang sudah terjadi atau tentang kematian. Bagaimana dapat peristiwa menggambar cerita dapat dengan teknik beda ringkasan alat bahkan untuk menggambar cerita dengan teknik grip menggunakan beberapa alat macam pensil, kapur, krayon atau air yang tidak menggunakan air. Pada teknik basah media yang diperlukan banyak air di basah atau di margina dan botol yang menggunakan air dan gel. Yang kedua, krayon. Krayon itu adalah warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan warna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang melibatkan wajah di warna. Teknik menggunakan teknik grip. Jadi apa? Basah dan kering. Kalau basah kita menggunakan
Lalu kamu bikinlah ceritanya di dalam gambar ini. Gambar itu apa yang kamu lakukan, bagaimana perasaan kamu. Jadi gambar ini juga menunjukkan visualisasi apa yang kita rasakan, ya kan? Apa yang kita lihat dari pemandangan itu, contohnya itu dari apa satu gambar cerita tadi. Sedangkan tadi kami menggunakan bahasa maupun ke teori, ya. Nah, untuk itu akan kita akan mencoba, ya. Kamu nanti membuat gambar bercerita seperti ada di buku itu tadi. Nih, contohnya di sini bikin, ya. Ini dino. Nah, ini gambar orang. Ada gambar ikan. Dinonya ngapain? Dino berikan. Ya, dan ini ya. Setelah itu apa? Ini tadi dino, ya. Datang mobil nih. Mobil ngambil ikannya. Ikannya dijatuhin. Ini apa nih? Dino nangis, ya. Itu yang lalu itu. Nah, itu nanti kamu tuliskan apa yang dikatakannya. Contoh seperti ini, ya. Seperti ini yang saya tuliskan. Nah, di sini itu menerangkan, ya. Apa yang digantung? Ikannya memang harus ikan, ya, supaya ikannya dipindahkan ke akuarium dari bentuk paling supaya ikannya hidup tidak mati, gitu, ya. Jadi kamu bikin di sini nanti secara potong juga kamu gambarkan apa yang ingin kamu ceritakan di dalam gambar kamu itu, ya. Nanti boleh kamu pakai krayon atau pensil warna. Siapa yang bawa krayon hari ini? Oke, ya. Kita akan bagikan PKPD-nya. Kamu akan bekerja untuk membuat cerita.
Iya, benar saya menyimpan susu supaya tetap hangat. Nah, selain itu kita belajar apa lagi hari ini? Gambar cerita. Apa sih itu gambar cerita? Iya, gambar yang menjelaskan isi cerita berdasarkan apa? Iya, dan berdasarkan